Ada sebuah berita yang sangat menyedihkan yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat, di mana ada seorang bocah ya atau remaja tanggung berusia 12 tahun. Ini remaja pria inisial MDF. Ini meninggal dunia teman-teman karena diduga merupakan korban dari perlakuan yang tidak senonoh dari seorang kakek yang berusia 70 tahun bernama Nain. Tetapi ini ada beberapa hal yang menurut aku cukup unik dan juga janggal. Terlepas apakah benar bahwa kakek Nain ini melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, ataukah sebenarnya ada penyebab kematian lainnya dari anak berusia 12 tahun ini, tetapi kebetulan saja bahwa memang kakek Nain ini melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan ke seorang pria remaja tanggung seperti itu. Kenapa aku bilangnya ini udah bukan lagi anak-anak ya, karena halo semuanya, ada sebuah berita yang sangat menyedihkan di mana ada seorang anak usia 12 tahun, ini pria, bocah pria ya, usia 12 tahun di Depok, Jawa Barat yang meninggal dunia. Dan apakah penyebabnya ini adalah karena perlakuan dari seorang pria kakek berusia 70 tahun, namanya adalah Engkong Nain, panggilannya seperti itu, karena penyebab kematian dan juga perilaku yang diduga dilakukan kakek ini apakah berhubungan atau tidak. Oke, kita akan coba bahas lebih lanjut karena jujur kakek ini mengaku bahwa memang betul kakek Nain ini mengaku meremas-remas katanya si korban, kemaluannya seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga berpikir, masa cuma diremas-remas meninggal dunia? Ada apa sebenarnya? Kronologinya seperti apa? Oke, kita akan coba bahas dulu kronologi awalnya seperti apa. Jadi ini adalah keterangan dari Kompol Hadi Kristanto, Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Ada beberapa kronologi yang sudah disampaikan. Pertama adalah ada 3 orang, inisial D, A, dan juga R. Mereka ini menaiki sepeda motor dan juga pada saat naik sepeda motor itu melakukan peremasan ke korban MDF. Yang melakukan adalah kakek Nain. Jadi 2 orang itu sebagai yang menyaksikan dan juga ada sejumlah anak-anak juga yang menyaksikan seperti itu. Kemudian pada saat setelah dilakukan permasalahan tersebut, ini korban MDF langsung mengadu ke orang tuanya. Pada saat mengadu ke orang tuanya, mereka langsung datang ke rumah kakek tersebut dan terjadi perbincangan agak sedikit intens, perdebatan, ditanya, "Kakek, kenapa kok memperlakukan anak saya begitu? Apa yang terjadi?" Pada saat lagi berdebat, tiba-tiba MDF ini jatuh. Dan pada saat jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit dan tak lama dari itu meninggal dunia. Oke, ini unik karena ini dua hal yang berbeda, dua tindakan kriminal yang berbeda, dugaan pembunuhan dan dugaan juga mengenai perlakuan yang seperti ini. Dan juga diketahui keterangan dari sejumlah dugaannya korban lainnya yang usianya masih 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, anak-anak pria semuanya, itu juga ngaku bahwa mereka pernah diremas kemaluannya oleh kakek Nain usia 70 tahun ini. Tapi gini teman-teman, untuk kasus yang mengenai pedo seperti ini, aku sih cenderung yakin bahwa kakek Nain sangat gampang sekali dibuktikan kesalahannya karena sudah ada keterangan saksi. Karena dalam kasus seperti ini kan keterangan satu alat bukti aja itu bisa untuk menentukan satu orang tersangka. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari satu aja keterangan saksi untuk kasus spesial seperti ini bisa menjadikan kakek Nain itu sebagai tersangka. Karena ada beberapa orang yang ngomong, tapi apakah kakek Nain yang menjadi penyebab kematian inisial MDF ini yang perlu ditelusuri. Jawabannya harus bisa didukung dari otopsi nanti. Tapi kita coba simak dulu keterangan dari kakek Nain ini karena ada sejumlah media misal dari TV One selalu menutupi wajah kakek ini dan yang dikatakan pada saat ditanya kenapa kakek melakukan permasalahan seperti itu, apa yang menjadi dalam motifnya gitu. Kok mau begitu? Anak-anak loh, pedo loh ini jatuhnya. Dosa banyak ya? Banyak ya Kong ya? Oh, loh, yang kejadian mana itu aja? Hah? Kejadian mana itu aja? Katanya yang kejadian mah anak itu aja sambil tutup muka kakek Nain ini. Oke?
ketahuan. Bukan pas ketahuan, lagi kan di situ banyak orang tua. Enggak, emang kenapa sih Kom? Meremas alat kelaminnya tuh buat apa? Orang bilang saya usap, dia juga pada ketawa. Dia menolak bahwa dia meremas. Katanya dia hanya mengusap dan mereka pun pada ketawa, nggak sakit, nggak apa-apa katanya. Kok kagak sakit juga apa? Itu juga. Itu kok bisa meninggal gitu kan? Itu Katanya saya bilang kan jam 6 dia. Kok bisa meninggal seperti itu? Dia bilang kan jam 6 dia. Saya ngusapnya jam 3. Ya, namanya juga. Saya emang ngusapnya lagi jam 3. Coba ngusap begitu aja, sama temen-temennya baru ketawa. Oh, kata begitu. Ya, ini adalah pengakuan dari tersangka, teman-teman. Kita coba menunggu hasil otopsi. Ada data yang harus didapatkan adalah mengenai penyebab kematian, waktu kematian. Ya, memang secara logika, kalau berdasarkan keterangan dari si tersangka, sudah jadi tersangka ya, kakek Nain ini, kalau cuma diusap atau diremas, kan ya tidak mungkin lah. Sangat kecil sekali kemungkinannya meninggal dunia. Berarti ada sesuatu hal. Dan dari kepolisian juga mengatakan mereka tidak percaya bahwa hanya sekedar dibegitukan. Kalau dugaan-dugaan masyarakat menilai bahwa ini kayaknya kakeknya sudah pernah melakukan hal yang lainnya sebelum terjadinya aksi peremasan tersebut. Karena kan, oke. Ya, ini kakeknya sedang diperiksa dan sudah menjadi tersangka, tetapi tersangkanya ini masih dalam tersangkanya untuk pasal yang mengenai pelecehan tadi ya, bukan karena pembunuhannya. Karena nggak tahu dugaan pembunuhan atau seperti apa. Karena aku tadi agak unik ya, pada saat orang tuanya dari MDF itu datang ke rumah kakek Nain ini sama si korban yang meninggal dunia, kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal dunia. Jadi memang kalau melihat ini agak sedikit janggal, teman-teman. Maksudnya gini ya, agak susah karena kan aku juga pria ya. Kalau cuma diremas doang, ya sesakit-sakitnya paling kita teriak atau apa gitu. Tapi kok langsung menyebabkan meninggal dunia, berarti emang ada yang luar biasa parah banget. Yang vital adalah jantung, kemudian juga pernafasan atau yang lain. Apa yang terjadi? Ini ngebuat kita penasaran nih. Dan ini pun kakaknya tadi bilang ya, dia meremasnya itu jam 3, meninggalnya jam 6. Berarti kalau aku lihat dari kronologi ini, bahwa setelah diremaskan, korban tersebut langsung mengadu ke orang tuanya, dan gak lama dari itu orang tuanya datang ke rumahnya kakek Nain dan berdebat. Kemudian anaknya pingsan, jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit dan jam 6 meninggal dunia. Nah, ada yang janggal di sini. Nah, aku takutnya gini teman-teman, yang aku khawatirkan adalah memang betul, aku sih sangat yakin ya, bahwa kakek Nain ini melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Aku sangat yakin karena keterangan dari sejumlah saksi yang anak-anak tersebut. Secara hukum ini sudah confirm bahwa dia bisa menjadi tersangka. Tetapi kalau kakek Nain dikategorikan sebagai orang yang menyebabkan kematian, ini yang perlu alat bukti lebih lengkap, adalah otopsi nanti. Penyebab kematian dan juga waktu kematian, dari situ akan diketahui lebih dalam. Apalagi kalau kakek ini melakukan hal yang dari belakang gitu kan ya. Kalau melakukan dari belakang, dari korban gitu, seandainya, mohon maaf kalau itu terjadi, itu kan juga pasti akan kelihatan lukanya, seberapa lama, apakah ini luka lama atau luka baru, kalau ada cairan juga akan terlihat atau tidak. Tapi kalau aku lihat dari tampangnya kakek, bukan tampangnya, tapi bentuk tubuhnya, usia 70 tahun, apa masih kuat kakek ini maksudnya? Biasanya nih ya, kakek-kakek seperti ini tuh punya punya keinginan doang yang besar, tetapi sudah nggak bisa lagi. Aku nggak mau ngebuatin ya. Jadi hanya keinginan doang yang besar, karena ada beberapa kasus juga kan yang kakek-kakek juga melakukan begitu sama yang pedo-pedo gitu di musola juga pernah. Itu kan mereka menggunakan tangan, menggunakan apa? Mereka tuh cuma punya keinginan yang besar, tapi sebenarnya mereka udah nggak sanggup lagi gitu loh. Karena ya biologis, orang semakin tua, otomatis banyak hal yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan nggak tahu nih, apakah menurut kalian penyebab kematiannya adalah dari kakek ini ataukah bukan? Tapi kalau untuk mengenai proses perilaku yang tidak benar itu, secara hukum ini sudah bisa dibuktikan. Karena
dia sudah menjadi tersangka, dan untuk menjadikan seseorang tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat minimum. Tapi untuk kasus ini, pengakuan dari korban 1 aja udah bisa menjadikan dia tersangka. Apalagi yang mengaku tuh banyak. Ada beberapa yang usianya masih 9 tahun, 12 tahun, 11 tahun, banyak yang di sini mengaku. Oke, jadi ini pelajaran buat orang tua dan juga kakak-kakak atau semua kalian di luar sana. Hati-hati ya, yang akan menjadi korban seperti ini zaman sekarang tuh bukan cuma perempuan, tapi laki-laki pun bisa menjadi korban. Karena semua korbannya ini adalah pria, anak-anak laki-laki semuanya. Hati-hati sekali teman-teman. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update. Nanti kita akan bahas lagi kalau sudah ada hasil otopsinya. Karena hasil otopsi ini cukup lama ya, butuh waktu antara seminggu sampai 3 minggu. Mudah-mudahan bisa dipercepat agar kasihan kalau seandainya kakak ini bukan penyebabnya, ada yang lain sebenarnya, takutnya itu yang terjadi. Tapi kalau memang ditemukan hal-hal yang sudah menjurus ke arah kakak ini, ya agar bisa segera disidang, agar keluarga juga bisa mendapatkan keadilan dari meninggalnya MDF yang berusia 12 tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Asmara. Sampai jumpa.